Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat berjumpa lagi Wari Sunyini, teman-teman semua, dalam acara Cerita Skala. Yang pada episode sebelumnya, Cerita Skala yang mengambil cerita dari novel Perempuan Penunggang Harimau itu masuk dalam bab 2, yaitu judulnya Kekuk Suwi. Nah, Kekuk Suwi ini adalah anak dari Ratu Skeremong yang dia jatuh cinta dengan Putri Jelita, tetapi dari kaum kasta terbawah, ya, kasta rendah, bukan bangsawan. Sehingga kisah cinta mereka tidak direstui oleh ibundanya, yaitu Ratu Skeremong. Sehingga terjadilah tragedi yang sudah pernah diceritakan di bab kedua Kekuk Suwi dalam part pertama. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke part kedua. M. Harya Ramdhani, Perempuan Penunggang Harimau, terbit di tahun 2011. Novel ini harganya Rp80.000, ini belum ongkos kirim. Merah Delima Bang Ahmad Rp60.000, ini karya pun M. Harya Ramdhani juga. Kemudian ada Sihir Lelaki Gunung, ini harganya Rp70.000. Kemudian yang baru-baru ini adalah Kitab Pernong, Rp75.000. Semua buku-buku ini adalah karya dari pun M. Harya Ramdhani dan bisa kalian pesan semua atau kalian beli di Homestay Piknik Liwa atau di Cikwo Cafe Liwa. Oke, kita lanjut saja ke part kedua. Bagi teman-teman yang baru tergabung dalam baru di video ini, silahkan ikuti video sebelum-sebelumnya. Cerita Skala ini tayang setiap hari Minggu jam 15.00. Jadi sudah 2 kali tayang, sama yang ini adalah yang ketiga kali, ya. Nah, dan sekarang adalah bagian dari bab kedua Kekuk Suwi, yaitu part kedua. Kita lanjut saja ceritanya, teman-teman. Tanpa sepengetahuan ibunya, Kekuk Suwi bergegas memacu kudanya menuju Bukit Kulut, suatu perkampungan yang amat jauh dari ibu negeri Skala Berak. Sebuah tempat yang tak dihitung dalam silsilah kekuasaan di negeri tempat peristirahatan para dewa di Pekon Luni. Di Pekon Luni itulah rumah seperdu kekasihnya berada. Kekuk Suwi dapat merasakan bahwa sambutan tidak ramah ibunya adalah sebuah ancaman bagi percintaannya dengan gadis Pekon Kulut itu. Tiba-tiba ia sangat takut kehilangan seperdu. Tiba-tiba pula ia amat merindukan kekasihnya itu. Titah ibunya adalah pertanda bahwa waktu dan keadaan tak sedang berpihak padanya. Kekuk Suwi tak ingin menunda-nunda terlalu lama, berkejaran dengan masa yang tidak hendak menunggu barang sedetik pun. Seekor kuda pilihan berwarna putih bersurai abu melesat meninggalkan ibu negeri Bunuk Tenuar. Dalam sebentar saja belasan Pekon Balak dan Pekon Lunik telah ia lewati. Bahwai, Batu Berak, dan Gunung Batin telah tertinggal di belakang. Kini terbawa dalam hati dan pikiran sang pangeran adalah keinginan untuk segera menemui sang kekasih dan membawanya lari dari bumi Skala Berak. Akal sehatnya telah pergi, keinginan melakukan sebambangan untuk menghindari tuntutan adat menguasai hati dan pikirannya. Peduli iblis dengan perbincangan senyap para lelaki di atas bumi Skala Berak akhir-akhir ini. Berkata Kekuk Suwi kepada dirinya,
Mereka tak henti menggunjingi Seperdu sebagai jelmaan setan betina pembawa sial. Keanggunan parasnya yang konon melebihi 1000 putri titisan bidadari adalah petaka itu. Sesiapa saja yang mencumbu kecantikan Seperdu akan segera hilang ingatan. Para raja Jukuan hingga rakyat jelata saling berbunuhan untuk memperebutkannya. Kecantikan yang menumpahkan aroma anyir darah. Wahai perawan terindah di bumi skala berak, sesungguhnya engkau memang begitu menawan. Engkaulah permata skala berak, tetapi kemilaumu itu juga memporak-porandakan bumi para dewa. Bagaimana mungkin ayah dan anak lelaki saling berbunuhan? Raja-raja Jukuan bersaing hingga darah bertumpah. Jiran tetangga bergaduh di jalan sekitar Pekon, bahkan seorang adik tega membunuh kakaknya sendiri. Semua itu demi memperebutkan engkau, wahai Seperdu. Kekuk Suwi tak henti memuji daya pesona kekasihnya. Hingga saat ini Bunda Ratu belum mengetahui bahwa kecantikan Seperdu tengah mengancam ketentraman tanah bumi tempat beliau berkuasa. Aku berlomba dengan waktu. Aku harus segera membawanya pergi meninggalkan negeri ini, membangun kehidupan baru yang dicucuri cinta dewata. Hingga aku, Seperdu, pun beliaumu datang dengan cinta yang membara. Kekuk Suwi yakin impian itu akan wujud. Ia mendamba sebagai suami dan ayah bagi perempuan dan anak-anak yang amat dicintainya. Ia menginginkan masa itu segera datang tanpa dirintangi petatah petitih skala berak. Akan tetapi mimpi tetaplah mimpi, ia takkan melampaui kenyataan. Ketika sang pangeran muda belum jauh meninggalkan ibu negeri Bunuk Tenuar, 100 prajurit pilihan di bawah pimpinan Wakil Panglima Bala Tentara Skala Berak Menang Betangkar telah bergerak menuju Pekon Kulut di perbukitan Kulut. Mereka membawa satu perintah penting dari pun beliau Ratu Skoromong, menangkap hidup atau mati perawan Pekon Kulut bernama Seperdu. 100 prajurit pilihan tersebut tak tahu mengapa pun beliau Ratu Skoromong menitahkan penangkapan aneh ini. Apalah dosa seorang perempuan Pekon yang bodoh dan terbelakang? Mereka bertanya pada diri masing-masing. Tanya kelak terjawab bertabuh-tabuh canang kemudian. Telah kutitahkan kepadamu untuk menangkap Seperdu, wahai Menang Betangkar. Inilah hikmatmu terhadap titahku. Engkau dan seluruh prajurit malah terkesima oleh kecantikannya tanpa berbuat suatu jua. Tak kutitahkan hikmat ini kepada prajurit lain karena ku yakin engkau mampu melakukannya. Ratu Skoromong mencoba berkata datar, tetapi tetap tidak sanggup sembunyikan murkanya. Beribu ampun pun beliau Ratu, bukan si Kindua sengaja mengesampingkan perintah pun beliau Ratu, melainkan keadaan anak dalam Pangeran Kekuk Suwi yang sedang bermesra dengan Seperdu membuat si Kindua tak mampu menjalankan titah pun beliau Ratu dengan sempurna. Apabila si Kindua menangkap Seperdu adalah sama halnya dengan menantang anak dalam Pangeran Kekuk Suwi sendiri. Menang Betangkar membela diri. Engkau mengecewakanku, Menang Betangkar. Titahku telah ditepikan oleh ketakutanmu kepada putraku. Akulah penguasa Skala Berak, bukan Kekuk Suwi. Kau pikir persoalan Seperdu adalah persoalan Seperdu adalah suatu hal yang remeh. Jika masalah ini terbiar begitu saja, maka bumi Skala Berak yang akan menanggung padanya. Kini jelaslah bahwa engkau tak layak lagi mengemban titah-titahku. Begitu jauh kau kukirim dari Bunuk Tenuar untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kau tak mampu. Mulai detik ini kau bukan lagi wakil panglima bala tentaraku. Perkataan Skoromong begitu kilat menyambar di tengah hari yang terik.
Menang bertanggar diam, mimpi apa ia semalam hingga mendapat kehinaan seperti ini. Tamat sudah mimpinya menggapai jabatan Panglima Kerajaan Skalabura. Jabatan yang sebenarnya tinggal selangkah lagi. Semestinya ia bisa dengan mudah menyingkirkan Rincang Kendatu, sang Panglima bala tentara Skalabura yang sudah uzur itu. Bahkan lebih dari sekadar meraih jabatan Panglima, ia mampu mungkin sebagai pemapah dalam Kerajaan Skalabura suatu hari nanti. Ia masih muda, bersemangat, dan bekerja cemerlang. Tentu Sekoromong akan memilihnya sebagai orang kedua di dataran tinggi ini. Sebab siapa lagi selain dirinya yang dianggap mampu menjabat Panglima dan pemapah dalam. Pemapah dalam yang berkuasa kini telah lama mengisyaratkan dirinya untuk bersara dan meninggalkan hiruk pikuk bunuk tenuar menuju kehidupan keagamaan yang tentram dan kekal. Kini semua ini harus ia kubur dalam-dalam. Sekoromong memecatnya dengan tidak hormat. Sebentar tadi kehormatan dan kebanggaannya sebagai prajurit Skalabura dicerabut paksa. Pengabdiannya selama puluhan tahun dinistakan oleh kegagalannya menangkap seorang perempuan dusun. Maka menyingkirlah Menang bertangkar ke tepian diiringi kepekatan kabut yang memeluk perbukitan Kulut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak. Ini bab kedua, part kedua. Nanti bab keduanya ada part ketiga, karena bab kedua ini sangat panjang. Tidak mungkin kita langsung habiskan sekali pertemuan atau sekali video ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus. Terutama cerita Skala ini mohon dukungannya untuk lebih banyak lagi yang menonton, viewernya, sehingga biar saya lebih semangat untuk menyampaikan atau menceritakan apa-apa yang ada di dalam buku Perempuan Penunggang Harimau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.